akan melihat apa saja yang harus disiapkan di awal untuk melakukan isolasi DNA. Pertama, ada mortar dan alu. Kemudian kita pun mempersiapkan nitrogen cair di dalam termos. Lalu ada alkohol, dan juga kita telah memetik daun Caesalpinia. Yang pertama kali dibersihkan dahulu dengan menyemprotkan alkohol ke sekitarnya. Selanjutnya, daun dipetik dan kemudian dimasukkan ke dalam mortar, lalu disiram dengan nitrogen cair. Hati-hati saat menyiramkan karena suhu yang sangat dingin sehingga berbahaya bila terkena mata atau menyentuh kulit. Lalu segera digeruk dengan cara memutar alu ke samping dan menggerus daun di antara mortar dan alu. Selalu tambahkan nitrogen cair bila asap mulai berkurang karena harus dilakukan penggerusan selalu dalam kondisi sangat dingin. Terus lakukan penggerusan hingga menjadi serbuk yang sangat halus. Setelah menjadi serbuk yang sangat halus, gunakanlah spatula steril untuk mengambil serbuk tersebut dengan hati-hati. Masukkan ke dalam microtube juga yang sudah steril. Masukkanlah beberapa sendok sehingga kira-kira telah dimasukkan sekitar 200 mg atau bila dilihat di volume hingga mencapai 0,3 ml. Dan kemudian bila menyangkut di atas maka dapat dihentakkan agar kembali ke dasar tabung. Setelah itu, untuk setiap sekitar 200 mg sampel atau sebanyak 0,3 pada volume, tambahkanlah 1 ml buffer CTAB yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah dimasukkan sebanyak 1 ml buffer CTAB, tabung kembali ditutup dan dibolak-balikan untuk mencampur dengan serbuk daun. Untuk tahap ekstraksi selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam water bath pada suhu 60 derajat dan ditunggu selama 5 menit sebelum dikeluarkan kembali dan melaju ke tahap selanjutnya. Kemudian kita siapkan satu tabung pemberat yaitu yang berwarna bening juga dengan sampel yang barusan sudah digerus dan diinkubasi pada suhu 60 derajat. Letakkan pada microcentrifuge secara berhadapan sebagai cara untuk menjaga keseimbangan nanti saat microcentrifuge dijalankan. Tutup mesin microcentrifuge, kemudian set hingga kecepatan 12.000 G untuk tahap pemisahan ini dan juga set untuk waktu selama 10 menit. Setelah itu sampel dikeluarkan dan kita lihat di sini sampel telah terbagi menjadi pelet dan supernatan. Kemudian dengan perlahan-lahan kita akan memindahkan supernatan. Jadi saat mengambil supernatan lakukan dengan perlahan-lahan agar pelet tidak ikut terbawa. Dan pindahkan supernatan ini yang sudah kita ketahui volumenya tadi saat mengeset mikropipet untuk penarikan ke dalam microtube yang baru. Ditambahkan larutan kloroform dan isoamil alkohol 24:1. Larutan ini memiliki adhesi yang sangat rendah dengan bahan tips sehingga akan cepat menetes, maka harus dilakukan dengan segera dari mengambil dan memasukkan ke dalam sampel sebanyak 1 volume dari sampel. Setelah dilakukan sentrifugasi,
maka kita akan mengambil bagian di mana terdapat DNA terlarut, yaitu bagian aqueous atau fase yang berada di atas. Hati-hati saat melakukan pengambilan, jangan sampai bagian interfase ataupun fase inorganik yang berada di bawah turut terambil. Pindahkan fase aqueous ke dalam microtube baru. Kemudian tambahkan isopropanol ke dalam fase aqueous yang tadi telah berada di dalam microtube baru. Tambahkan isopropanol dengan hati-hati dan segera karena larutan ini pun sangat mudah menetes dari tips. Kemudian sampel akan kembali disentrifugasi untuk memisahkan DNA menjadi pelet berupa titik putih di dasar tabung. Selanjutnya kita buang supernatan dengan sangat hati-hati sehingga pelet tidak jatuh. Lalu pelet yang sudah menempel di tabung ini kita keringkan dengan cara membalikan tabung di atas tisu dan membiarkan selama beberapa jam. Setelah sampel DNA dipastikan kering, maka kita akan melarutkan sampel tersebut di dalam buffer TE. Kita ambil 30 mikroliter buffer TE dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam tabung yang berisi pelet DNA yang telah kering dan diresuspensi secara perlahan-lahan dengan menaik turunkan buffer TE yang telah dimasukkan untuk melarutkan DNA dengan sempurna. Setelah itu, DNA dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya, dan sebelum digunakan kembali, DNA dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat.